5, 4, 3, 2, 1. Selamat siang Bu Ana. Iya baik, selamat siang Ibu Nyoman. Aduh Bu Ana, sore ini cantik sekali loh. Wah, luar biasa Ibu ini memuji saya. Ibu Nyoman juga cantik kok. Iya. Apa kabar Bu Ana? Ya, alhamdulillah saya kabarnya baik Ibu, sehat dan saya selalu bahagia. Bagaimana kabarnya Bu Nyoman? Sama baik, sehat, bahagia. Anak-anak sehat Bu? Masya Allah ya, anak-anak juga sehat Ibu. Suami masih satu Bu. Aduh, Ibu Nyoman masa suruh dua toh. Ya, Kayaknya boleh nambah ya. Ya oke ya. Kita balik lagi ke topik awal. Iya Ibu. Begini Bu. Di sini kan saya berperan sebagai supervisor. Iya. Bukan maksud untuk menggurui ibu, bukan maksud untuk mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa saya memiliki pengetahuan yang lebih dari ibu, bukan ya. Jadi di sini saya hanya ingin menyampaikan beberapa tujuan, beberapa poin-poin penting yang nantinya akan saya lakukan ketika saya menjadi supervisor, mengamati Bu Ana ketika melakukan proses coaching dengan coachingnya. Ya. Kemudian di sini tugas seorang supervisor adalah memberikan masukan-masukan nantinya, kemudian memberikan tanggapan-tanggapan dan yang pastinya mengamati jalannya proses coaching itu sendiri. Iya. Namun sebelum ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya nanti. Iya. Ya. Jadi agar ibu juga tahu ya, nanti rubrik penilaiannya itu seperti apa, kemudian apa-apa yang menjadi acuan saya ketika mengobservasi anak, ketika melakukan proses coaching dengan coachingnya. Kalau boleh tahu nanti coachingnya siapa Ibu? Ibu Nyoman. Ibu Surtiawati. Astagfirullahaladzim, saya ini hampir kayaknya Ibu terkesima sama saya. Iya Ibu Nyoman. Sampai saya salah sebut Ibu ya. Iya. Sulistiawati. Ibu Sulis ya, dengan nanti Ibu Masya sebagai Allah, coach, iya. kemudian Bu Sulistiawati sebagai coaching. Iya Bu gitu Nyoman, ya. seperti itu saya itu mau Nah, ngomong. Jadi agar Ibu tahu nih nanti apa-apa saja yang jadi acuan saya ketika Ibu melakukan proses percakapan itu nanti. Iya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Ibu, Iya. ada 3 prinsip seorang coach ya, Iya. ketika melakukan sebuah percakapan atau sebuah coaching dengan coachingnya. Yang pertama itu prinsip kemitraan, kemudian yang kedua itu prinsip proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sekali lagi di sini saya nggak bermaksud menggurui ya Bu Ana ya, kita sharing aja, kita berbagi, Kita saling belajar Bu ya. Iya betul. Nah di sini Kalau saya ada yang belum tahu kan bisa diarahkan oleh Ibu Nyoman seperti itu. Betul. Nah di sini untuk kemitraan itu, dimana nanti Bu Ana sebagai coach itu memandang coachingnya yang nanti Bu Sulis itu sebagai teman, sebagai teman biasa, tidak ada kesenjangan sosial, baik ada seperti pembatas gitu antara coach dan coachingnya, sehingga nanti timbul suasana yang hangat ketika Bu Ana itu bercakap dengan Sulis. Dan yang kemudian yang kedua itu proses kreatif. Di sini nanti Bu Ana dituntut untuk menciptakan suatu suasana sekreatif mungkin, sehingga nanti coachingnya itu bisa terbuka seterbuka-bukanya dengan Bu Ana, menceritakan apapun masalahnya. Ya, dan yang terakhir itu adalah memaksimalkan potensi. Nah untuk bagiannya ini nanti Bu Ana bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensinya si coaching ini, yaitu Bu Sulistiawati. Bisa mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga nanti akan muncul ide-ide baru dari si coaching untuk memaksimalkan atau mencapai tujuan yang ingin dicapai si coachingnya sendiri. Begitu ya Bu ya. Kemudian dan tentunya saya juga percaya Bu Ana di sini kan pasti sudah punya nih kompetensi coaching yang
setiap orang itu pasti tidak punya. Yang pertama itu ada presence, yaitu kehadiran penuh. Ya, kehadiran penuh ini maksudnya Bu Ana itu betul-betul menghadirkan jiwa raga Bu Ana di percakapan coaching itu. Tidak ada pikiran yang jiwa Bu Ana di sini, tapi pikiran Bu Ana sedang Kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang kan kita seperti itu Bu ya. Kita jiwanya kita itu raganya ada di sekolah, Iya, tapi kan kadang pemikirannya ada di rumah, masak atau anak lagi ngapain seperti itu Bu ya. Iya betul. Jadi ketika nanti Bu Ana coaching dengan Iya. sebisa mungkin Bu Ana itu menghadirkan presence yang penuh di percakapan itu. Nah, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini ada beberapa indikatornya, misalkan ketika Bu Sulisnya bercerita, oh iya Bu, terus gimana? Ya. Kemudian yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini berkaitan dengan nanti bagaimana Bu Ana bisa memaksimalkan potensinya si coaching. Dan saya rasa juga dalam proses percakapan itu harusnya semestinya Bu Ana juga menggunakan teknik asa ya. Dan saya juga mengharapkan dalam proses percakapan coaching yang paling penting nih Bu, Ibu itu harus menerapkan alur tirta. Ya, alur tirta itu ada yang pertama itu tujuan, kemudian yang kedua itu identifikasi, yang ketiga itu rencana aksi, dan yang keempat itu tanggung jawabnya seperti apa. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya lakukan, yang saya akan jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti ketika melakukan proses coaching. Nah, bagaimana bisa dipahami atau Sepertinya bisa dipahami Ibu ya. Kita menggunakan alur tirta. alur tirta. Alur tirta itu ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, ada rencana bagaimana yang harus kita lakukan, dan yang paling penting bagaimana tanggung jawab kita seperti itu ya. Iya betul. Kemudian, nah baik Bu, kalau begitu sebelum proses coaching dimulai, mohon maaf nih ya Bu, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan silakan terkait dengan nanti apa sih kompetensi apa sih yang ingin Ibu tingkatkan dalam proses coaching ini. Nah, kemudian indikator apa aja yang ingin dicapai. Pertanyaan yang pertama, siap Ibu? Siap ya. Kompetensi coaching mana yang akan Ibu kembangkan dari proses coaching nanti? Saya akan mengembangkan dua kompetensi, di mana yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua itu tentang pertanyaan yang berbobot ya, tentunya dengan teknik rasa. Di mana itu mendengarkan aktif kita itu mendengarkan ya pembicaraan dengan penuh perhatian, kemudian memahami apa yang mereka katakan, kemudian itu menanggapi dan merenungkan apa yang dikatakan dan mengingat informasi tersebut. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan yang berbobot itu yang di sini yang akan saya kembangkan itu ya, di mana pertanyaan itu yang akan menguji sebuah pengetahuan terkait mana batasan dari pengetahuannya seperti itu. Jadi saya akan mengembangkan proses coaching nanti dari dua itu, mendengarkan yang aktif, kemudian mendengarkan pertanyaan yang berbobot itu. Iya. Jadi di sini ada dua kompetensi ya Bu ya. Yang ini Ibu kembangkan satu, mendengarkan aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya Bu ya. Namun untuk lebih spesifiknya nih Bu, kira-kira di antara dua kompetensi ini mana yang menurut Ibu paling perlu didahulukan untuk dikembangkan sebagai proses pengembangan diri Ibu nanti sebagai coach? Dalam proses coaching nanti yang saya ingin kembangkan secara spesifik ya ini tentang mendengarkan aktif Ibu, agar saya bisa menggali potensi ya dari coach dan bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Iya, jadi
kompetensi yang paling Bu Ana anggap penting itu ya adalah yang mendengarkan aktif. Iya, mendengarkan Ya. secara aktif. Kalau memang begitu, setiap ingin mengembangkan kompetensi kan ada indikatornya. Iya. Bagaimana kompetensi itu bisa tercapai. Nah, untuk indikatornya sendiri, Ibu, indikator apa yang ingin Ibu tercapai pada kegiatan coaching ini? Indikator apa yang ingin tercapai? Indikator ketercapaian ya Bu ya, yang saya ingin capai yaitu saya dapat melakukan percakapan dengan model Tirta ya Bu secara runtun, dan saya bisa menggali ide-ide dari coach secara maksimal seperti itu Ibu. Bagus sekali Bu Ana. Luar biasa ini Bu Ana ya kan. Baiklah Bu Ana, Iya. hanya itu yang ingin saya tanyakan. Selebihnya silahkan Ibu bisa memulai percakapan dengan coachingnya Iya. yaitu Ibu Sulis, Iya. dan semoga proses coaching ini dapat berjalan dengan lancar Amin, sesuai Ibu. dengan indikator Iya. keberhasilan yang ingin dicapai tadi. Ya, yaitu indikatornya itu bisa melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta secara runtut dan bisa menggali ide-ide dari si coaching, Iya. ide kreatif ya. Apakah Ibu Ana sudah siap? Siap Ibu ya, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Kemudian mohon arahan dan bimbingannya dari Nyoman. Iya, baik. Silakan dimulai ya Bu proses Terima coachingnya. kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat sore Bu Ana. Sore. Selamat sore Bu Sulis, Bu Nyoman. Selamat sore Bu Ana. Bagaimana nih kabarnya Bu Nyoman, Bu Sulis? Saya lagi kurang baik. Masya Allah, kenapa Ibu? Nantilah saya ceritanya. Baiklah, kalau Bu Nyoman Kalau gimana? saya baik, sehat. Oh, Alhamdulillah, selalu bahagia Bu ya? Iya, selalu Iya, bahagia. kita itu selalu bahagia di proses kehidupan kita ya. Betul. Walaupun kadang kehidupan kita itu sangat menyedihkan, Iya. tapi hati kita harus selalu bahagia. Ya, Kayak naik roller coaster tuh loh, bukan di bawah, yang di atas gitu ya. Iya. Ini Bu Sulis, ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan. Jadi seperti yang saya ungkapkan dari awal Bu Ana, kalau keadaan saya sedang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang besar, bingung, ya, galau lah kalau kata anak muda sekarang gitu Bu Ana. Baiklah Bu, apa Ibu yang membuat Ibu ini galau, kemudian susah, bimbang, coba ceritakan. Ya, saya ini kan sebagai seorang pendidik, ini pekerjaan saya memang setiap hari bertemu dengan anak-anak gitu kan, itu adalah semangat saya. Dan ketika saya akhir-akhir ini memperhatikan pada murid-murid saya itu, saya sedih Bu Ana, karena murid-murid saya itu ternyata kurang antusias dalam belajar. Kurang antusias seperti itu ya Bu ya. Iya. Jadi bahwa akhir-akhir ini murid-murid Ibu itu kurang antusias, kemudian kurang semangat di setiap pembelajaran yang Ibu Sulis lakukan seperti itu Bu ya. Dan satu lagi Bu Ana, Iya, kenapa, yang Bu? membuat saya lebih sedih. Setiap kali saya yang memberikan tugas sama anak-anak saya ini, ternyata banyak sekali yang nggak mau mengumpulkan begitu. Tugas itu nggak selesai Bu Ana. Ya, nggak selesai, iya, ya. jadi saya sedih Bu Ana. Kira-kira itu berapa persen Ibu yang mengumpulkan itu Bu? Kan tadi saya bilang selesai itu yang pertama anak-anak itu kan nggak semua belajar. Kalau mungkin saya nilai Bu Ana rentannya itu hanya sekitar 50%. Kemudian untuk anak-anak yang tadinya berharap saya itu anak-anak mengumpulkan tugas hanya 60%-nya saja Bu Ana. Jadi terkadang itu hanya 50% yang mengumpulkan tugas seperti Iya, itu Bu ya. iya. Lalu harapannya Bu Sulis melalui obrolan kita ini itu apa itu? Yang jelas saya ingin mencari solusi dari masalah saya ini Bu Ana, biar saya sedikit ada rasa nyaman, tenang. Waktu itu di rumah saya sudah nggak mengingat-ingat pekerjaan saya yang menurut saya sih tidak selesai karena anak-anak saya yang tidak semangat tadi Bu Ana. Gitu, Bu Ana. Jadi harapannya Bu Sulis nih, setelah kita ini selesai melakukan percakapan ini, ya akan mendapatkan solusi agar murid-murid ini dapat antusias
sedang menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Bu Sulis begitu ya? Iya, betul sekali Bu Ana, betul sekali. Lalu, menurut Bu Sulis, hal-hal apa yang membuat murid-murid Bu Sulis ini kurang antusias dan hanya yang tidak menyelesaikan tugas itu? Ya, kalau saya ngomong Bu Ana, saya menemukan kekurangan saya ini, kayaknya saya dalam penyampaian materi itu kurang asik gitu loh Bu Ana, sehingga gitu ya? anak-anak itu tidak tertarik. Saya terlalu paling duduk di depan istilahnya, karena saya sebagai seorang guru saya terlalu menguasai anak-anak, sehingga anak-anak itu tuh nggak semuanya aktif. Jadi kurang antusias seperti itu Iya, ya? iya betul Bu Ana. Jadi sepertinya mereka ya sudahlah gitu, kayak bosen lihat saya Bu Ana. Berarti yang membuat murid-murid itu kurang antusias karena pembelajaran itu yang ibu lakukan itu kurang asik Bu. Iya. Dan bisa juga karena membosankan. Nah, ibu terlalu monoton dan terlalu dominan ketika ibu menyampaikan materi di kelas, sehingga murid-murid di kelas itu menjadi vakum. Iya. Selain itu ya Bu ya, terlalu banyak memberikan tugas di akhir pelajaran. Menurut Bu Sulis, apa yang harus dilakukan agar murid-murid kembali antusias dalam pembelajaran dan juga mau menyelesaikan tugas-tugas dari Bu Sulis sendiri? Ya, karena tadi saya sudah melihat kekurangan saya, pembelajaran saya kurang asik. Berarti ke depannya itu anak-anak saya ingin membuat pembelajaran saya itu lebih asik, tidak monoton. Saya ingin melibatkan murid-murid saya untuk ikut andil di dalam belajar. Kemudian mungkin saya tidak akan memberikan tugas yang banyak. Ini lagi Bu Ana, saya akan, kalau pas saya mengajar gitu, melihat anak-anak saya yang ngobrol. Nah ini mungkin dengan nanti saya merubah semua yang tadi saya sudah utarakan sama Bu Ana, akan tercapai anak-anak saya. Jadi seperti itu ya Bu Sulis ya, murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan juga pembelajaran yang melibatkan mereka. Nah, dan saya mampu terhadap Bu Sulis. Lalu menurut Bu Sulis, apa yang harus dilakukan untuk membuat murid-murid itu antusias dan semangat serta tidak bosan dalam pembelajaran yang itu lakukan itu apa? Kemudian main game, kemudian melibatkan anak-anak itu dalam diskusi-diskusi kelompok. Kayaknya bayangan saya sih asik itu Bu Ana. Itu bagus sekali Bu ya, bagus sekali. Jadi Bu Sulis nanti akan ice breaking ya, kemudian game, dan juga di kelas ya sudah tidak kondusif lagi dan akan melakukan stop begitu ya Bu ya. Itu juga akan melaksanakan pembelajaran di rumah kelas jika materi yang akan disampaikan juga mendukung Ibu ya, dan juga menggunakan video dalam menyampaikan materi ya Bu ya. Sehingga diharapkan itu akan membantu murid dalam antusias kembali mengikuti pembelajaran. Itu. Iya Bu Ana. Kemudian itu kalau dilihat lagi ya, dari rentang 1 sampai dengan 10 saat ini murid-murid itu kira-kira ada di mana? Tadi saya nanya di awal Bu Ana, kalau yang kurang menguasai materi itu kisaran 50%-nya, 50%-nya. Kemudian kalau yang posisinya dia tidak antusias itu 60%-nya. Ya, jadi mungkin di rentang 5 atau 6 seperti itu ya. Iya, betul sekali Bu Ana. Nah, lalu Bu, Ibu juga tadi sudah bercerita ya bahwa anak-anaknya itu tidak menyempurnakan tugas seperti itu Bu ya. Menurut Ibu Sulis, apa yang Ibu lakukan? Ya, yang selama ini saya pahami juga sepertinya terlalu banyak tugas yang saya berikan yang kemarin, hari-hari yang kemarin itu Bu Ana. Jadi untuk ke depan saya akan lebih fokus pada materi yang saya berikan hari itu, sehingga saya tidak akan memberikan soal yang terlalu banyak untuk anak-anak saya Bu. Berarti nanti Ibu Sulis ya akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya Bu ya. Iya. Kemudian sumber belajar
sekolah jika memang ada materi yang sama yang bisa untuk mendukung. Kemudian saya juga akan menggunakan video-video pembelajaran. Jadi Bu Sulis ini mau memanfaatkan berbagai sumber belajar agar lebih bervariasi seperti itu Bu ya, dan meningkatkan murid yang antusias belajar ya. Betul sekali Bu ya. Saya juga sependapat dengan Ibu ya, memanfaatkan berbagai sumber belajar, semoga ya mampu menyelesaikan masalah Bu Sulis tadi ya. Lalu nih, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang modul ajar dengan metode-metode yang berbeda dari yang kemarin-kemarin. Kemudian saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak lagi, menggunakan media belajar yang bervariasi. Seperti itu Bu Ana. Luar biasa sekali Bu Sulis ya, karena untuk kedepannya juga kalau boleh saya simpulkan ya Bu Sulis ya, akan merancang modul ajar dengan metode yang bervariasi dan juga menggunakan sumber yang beragam yang berbeda-beda. Kemudian melakukan skills untuk mengkondisikan situasi jika sudah tidak kondusif seperti itu Bu ya. Tugas yang saya berikan sesuai dengan minat dari murid-murid ya, dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi yang tidak memaksakan murid dalam mengajarkan tugas sesuai dengan kemauan kita ya Bu ya, tetapi sesuai dengan minat belajar mereka Bu. Semoga rencana Bu Sulis ini akan terwujud dan berhasil Bu ya. Apa sih komitmen Ibu tentang rencana tadi? Komitmen saya tetap tidak berubah. Saya akan menggunakan metode yang bervariasi. Kemudian saya akan menggunakan sumber belajar yang berbeda-beda sehingga membuat murid senang dan mengumpulkan tugas pun juga dengan senang. Iya, dari komitmen yang Ibu sampaikan tadi Bu ya, saya sangat setuju sekali ya Bu ya. Jadi setelah rencana Ibu dilaksanakan, rentang nilai keberhasilannya Ibu Sulis ini mencapai tingkat berapa? Nah, masalah tadi juga ya Bu ya. Iya. Kalau tingkat keberhasilan yang tadinya hanya 5, maunya saya sih ke 9. Luar biasa. Kemudian yang tadinya anak-anak saya ini cuma 60% yang mengumpulkan tugas, yang maunya saya 100% Bu Ana. Luar biasa Bu ya. Jadi Iya. rentannya ini Ibu capai itu tingkat keberhasilan untuk menguasai materi itu ya sekitar 89 lah Iya, ya. iya, betul. Sedangkan untuk anak-anak yang mengumpulkan tugas itu ya pasti 100%. iya harus 100% Iya. atau di rentan 10 Bu ya. Iya. Harus semuanya tuh kalau mengerjakan tugas. Baiklah Bu, kemudian untuk dapat melaksanakan rencana yang sudah Ibu Sulis buat ya, ada nggak orang-orang yang ingin Ibu libatkan? Ya, pastinya karena saya akan menggunakan metode digit Bu, saya akan meminta pertolongan yang sama operator sekolah saya Iya. untuk memaksimalkan membantu saya ketika saya menggunakan pembelajaran yang lain yang berhubungan dengan IT gitu. Kapan Bu Sulis akan melaksanakan rencana tersebut? Karena ini galaunya saya sudah lama Bu. Galau Dan ini Bu saya Sulis. merasa terbebani seperti saya punya utang sama anak-anak begitu Bu. Jadi minggu ini rencana saya mau membuat modul ajar. Oh, iya. Kemudian minggu depannya saya sudah melaksanakan proses pembelajarannya itu Bu. Itu sekali, itu sangat luar biasa ya. Saya tertarik dan sangat penasaran dengan hasilnya loh Bu. yang Ibu akan capai itu ya. Saya juga sangat mendukung rencana tersebut ya Bu ya. Semoga semuanya dilancarkan Bu ya. Kalau ya saya tunggu kabar dari Ibu ya, hasilnya seperti apa untuk kita bisa berbincang-bincang kembali dan menceritakan hasil dari rencana yang sudah Ibu buat ya. Kalau sudah selesai diinfokan saya kembali biar Siap, Bu kita Ana. bisa saling mengkoreksi itu ya seperti itu. Kemudian Ibu Sulis bincang-bincang pada hari ini ya. Seperti itu Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu Ana atas Iya, semua Ibu. masukannya. Iya, Semoga ke depan sama-sama. saya semakin lebih baik lagi dan galaunya hilang. Harus kalaunya hilang, kita Iya. harus saling merefleksi dan saling melengkapi ya Bu, agar tujuan pembelajaran kita itu lebih baik lagi. Amin, amin. Ya, terima kasih Bu Ana. Saya Ibu sama-sama. Aduh Bu Ana, gimana? Udah ini lega? Iya sudah Ibu, sudah sangat lega sekali dan sangat luar biasa Ibu. Saya tadi Iya, memperhatikan iya, juga iya. luar biasa sekali. Baik Bu,
tadi saya sudah mengamati Iya. proses coaching yang Ibu lakukan nih, dan saya sudah mencatat beberapa hasil pengamatan Iya. saya. Nah, ini ada beberapa catatan Ibu. Namun sebelumnya saya sampaikan, saya ingin menanyakan ke beberapa hal nih Ibu. Iya. Ya, Ibu ya? Iya, terkait pelaksanaan coaching tadi. Yang pertama nih, menurut Ibu, menurut Bu Ana, Iya. apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi, dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Ya Bu ya, jadi yang sudah saya lakukan tadi Bu ya, saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu penggunaan proses yang kreatif dan mengoptimalkan kemampuan coach. Kemudian kompetensi yang sudah saya terapkan yakni mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi juga saya sudah mengamati, Iya. sudah muncul tadi sudah proses Iya, Ibu. coachingnya ya, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya, sehingga tadi saya lihat Bu Sulisnya terlihatnya terbuka sekali, Iya. disampaikan semua unek-uneknya Iya. ya. Kemudian jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi memang sesuai nih dengan Iya. catatan saya. Di Alhamdulillah. catatan saya, Ibu memang sudah melakukan sesi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengoptimalkan kemampuan coachingnya. Iya. Jadi kemitraannya kelihatan nih, dari obrolan itu kelihatan hangat sekali, seperti dengan saudara lama Iya. yang udah nggak ketemu. Memang saudara. Ya. Kemudian kompetensi yang sudah Ibu terapkan juga tadi udah ada kompetensi dari mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Ibu juga sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur cerita Ibu tadi. Pertama itu Ibu udah menggali nih tujuannya si coaching ini datang ke Ibu apa. Iya. Kemudian dari cerita-ceritanya Bu Sulis, Ibu Iya. udah mulai mengidentifikasi, memetakan Iya. permasalahannya ada di mana, penyebabnya apa. Nah dari sana Ibu juga udah mulai nih memancing ide-ide kreatif dari Bu Sulis untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian yang terakhir Ibu minta tanggung jawab dari Bu Sulis. Rencananya dulu ya Bu ya. Iya, Rencananya, rencana iya, rencananya dari ide-ide tadi. Kira-kira rencana apa nih yang mau dilakukan oleh Bu Sulis ke depannya untuk memperbaiki unek-uneknya dia. Dan yang terakhir, Ibu minta tanggung jawabnya Bu Sulis itu seperti apa terhadap pelaksanaan rencana-rencananya, gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu dari semua dari proses coaching itu, kompetensi apa yang lebih dikembangkan lagi? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentang kehadiran penuh. Oh, iya tadi dalam catatan saya juga ada nih sedikit catatan Ibu. Untuk kehadiran penuh itu sudah melakukannya dengan baik, kemudian dari gestur tubuh, mimik wajah Ibu sudah menunjukkan bahwa Ibu itu benar-benar menghadirkan diri ke percakapan bersama dengan Bu Sulis. Jadi full perhatian Ibu sehingga Bu Sulis juga merasa dihargai gitu kan. Namun ada sedikit catatan Ibu dari saya. Mohon maaf ya Bu ya, Iya, nggak apa-apa, sebelumnya Ibu. untuk masalah yang kompetensi mendengarkan aktif. Tadi kan saya lihat tadi Bu Ana banyak mencatat ya. Jadi Iya. setiap perkataannya Bu Sulis yang penting Bu Ana catat. Kemudian dia mengucapkan sesuatu yang penting catat lagi. Iya. Jadi untuk kemampuan mendengarkan aktifnya itu Bu, jadi agak sedikit kurang ketika Bu Sulisnya itu bercerita. Seharusnya Bu Ana lihat dulu, tatap dulu wajahnya. Jadi benar-benar Bu Sulisnya merasa dihargai. Iya. Seperti itu ya. Iya. Lebihnya. Dan untuk pertanyaan berbobot itu udah pas. Jadi tadi saya lihat Bu Sulisnya juga udah terbuka sekali ya. Iya. Percakapan ini semua orang kemudian Iya. jadi semakin Bu Ana sering mengajukan pertanyaan berbobot, semakin keluar lagi semua yang layak ada di pikiran-pikirannya Bu Sulis, sehingga nanti sering juga itu ketemu tuh Bu solusinya ke depannya Bu Sulis harus seperti Iya. apa gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian yang terakhir nih Bu, dari pelaksanaan tadi yang paling penting nih Bu dari proses coaching itu, Ibu harus tetap berpegang teguh pada alur apa Bu? Alur tirta. Iya benar Bu, alur tirta
kita, tujuannya apa, identifikasinya Iya. apa, kemudian rencana aksinya apa, Tanggung tanggung jawabnya ya. apa. Nah, untuk kedepannya harus tetap dilaksanakan ya. Iya. Jangan sampai Sama keluar dari konsisten ya, Bu, ya. jangan sampai keluar dari jalur itu, dari jalurnya si Tirta ini. Iya, iya. Ya. Jangan tiba-tiba ibu ujuk-ujuk langsung identifikasi dulu ini. Ya. Tapi saya Sesuai lihat alur. saya lihat kemampuannya Bu Anu sudah luar biasa sekali. Allah, ibu ini memuji saya. Iya betul. Nah, kemudian selanjutnya demikian yang bisa saya sampaikan Bu. Kurang dan lebihnya saya tidak berniat menggurui atau seperti apa. Kita sama-sama belajar ya. Iya. Ya. Saya hanya menilai, kemudian memberikan masukan, tanggapan sesuai dengan kacamata saya. Iya. Kalaupun itu ada juga kurang pas, kemudian kata-kata saya kurang pas, saya mohon maaf sama Bu Nina, kita perbaiki sama-sama ke depan. Betul ya. Iya, iya, kita harus saling melengkapi. Iya, Kalau betul. saya ada yang salah, yang mau menahan dan Iya, betul. Ya. Terima kasih ya Bu atas kesempatan pada sore hari ini. Iya. Sebuah proses yang sungguh luar biasa hebat yang bisa membuat saya mendapat banyak pengalaman baru, kemudian mendapat banyak ide-ide baru dari proses melihat proses koneksi ibu tadi itu, dan semoga kedepannya itu bermanfaat baik untuk ibu, saya, dan untuk rekan-rekan semua. Iya, begitu. Iya, sama-sama ikut memandang. Semoga kita